Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatahila Rabbani dari UPBJJ Bogor dengan nomor induk mahasiswa 0481966693. Di sini ingin mengerjakan tugas ataupun mengumpulkan tugas berupa video untuk mata kuliah Pancasila. Pancasila tidaklah lahir begitu saja. Pancasila lahir dari rahim perjuangan para pendiri bangsa. Dimulai dari sidang BPUPKI, kemudian terciptanya, terumuskannya Piagam Jakarta, hingga kemudian disahkannya ia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan buah daripada perjuangan para founding fathers kita dalam merumuskan suatu dasar negara yang mampu menyatukan segenap rakyat Indonesia. Perjalanan ini kemudian berlanjut dalam konteks negara Republik Indonesia dari masa ke masa. Sebagai generasi muda, penting bagi kita untuk tidak hanya mengetahui dan juga menghafal periode-periode tersebut, tapi dalam hal untuk menemukan pembelajaran-pembelajaran yang dapat kita ambil untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi hari ini. Mari kita fokus pada satu momen yang menurut saya sangat krusial pada proses ini, yaitu peristiwa Piagam Jakarta. Setelah melewati proses perdebatan panjang dalam sidang BPUPKI, akhirnya Panitia 9 berhasil merumuskan suatu dasar negara pada tanggal 22 Juni 1945. Namun, ada satu bagian yang krusial. Sila pertama yang berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Awalnya, ini adalah sebuah kompromi antara golongan nasionalis kebangsaan dan juga nasionalis Islam. Akan tetapi, satu hari setelah proklamasi, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia, republik yang baru berdiri selama satu hari, ternyata langsung diuji. Muhammad Hatta didatangi perwakilan daripada Indonesia Timur. Mereka membawa suatu pesan yang berat. Apabila 7 kata ini tetap dipertahankan, maka rakyat Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim merasa tidak terwakili dan mereka merasa lebih baik mendirikan republik baru di luar daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Bayangkan, negara kita terancam pecah, bahkan sejak hari pertama kemerdekaannya. Disinilah nilai-nilai Pancasila yang sesungguhnya bekerja, bahkan sebelum Pancasila itu disahkan. Para tokoh-tokoh Islam dengan kebesaran jiwa yang luar biasa, bermusyawarah dan mufakat dalam hitungan menit. Mereka telah mempraktikkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan yang merupakan sila yang keempat dalam Pancasila untuk mencapai kata mufakat, dan kemudian melahirkan rumusan ketuhanan yang Maha Esa yang merupakan sila Pancasila yang pertama yang bersifat inklusif dan mampu merangkul semua golongan. Lantas sebagai generasi muda, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pelajaran terbesarnya tentu saja para pendiri bangsa kita adalah para politisi yang hebat. Namun mereka lebih hebat lagi sebagai para negarawan. Mereka mengajarkan bahwa dalam hidup berbangsa semuanya itu tidak hanya berpatokan pada benar ataupun salah, namun bagaimana kita mendapatkan akhir yang merupakan kebahagiaan ataupun mufakat bagi semua pihak. Namun dewasa ini, di era media sosial ini, terkadang kita merasa kitalah yang paling benar, kitalah yang paling nyaring, bahkan menganggap orang yang berbeda pandangan dengan kita adalah pihak yang salah, adalah musuh kita. Maka peristiwa Piagam Jakarta ini selayaknya mampu menampak kita untuk mampu legowo dan berlapang dada demi suatu persatuan yang pada akhirnya ini merupakan kemenangan yang sesungguhnya. Sejarah telah memberi kita teladan, bukan hanya untuk dihafalkan, namun untuk dihidupkan. Dan merawat persatuan adalah tugas kita sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.